Bisakah Anda sebutkan ideologi apakah yang jauh lebih berbahaya dan lebih toksik daripada komunisme, liberalisme, fasisme, maupun Zionisme? Terdapat ideologi perusak standar moralitas umat manusia yang kini menjelma wabah. Apakah itu? Kini, lihatlah fenomena halal lifestyle. Dengan jargon, buat dosa, siapa takut ada penghapusan dosa. Dahulu, sebelum agama samawi diperkenalkan ke dunia ini, tidak ada seorang pendosa pun yang yakin akan masuk surga setelah kematian menjemputnya. Kini, lihatlah, para pendosa sekalipun bisa merasa terjamin masuk surga. Apa penyebabnya? Dan apa penjelasan di balik fenomena memprihatinkan demikian? Hukum pasar berbunyi, ketika demand berjumpa supply, terjadilah transaksi. Ketika ada pendosa yang butuh dihapus dosa-dosanya yang telah setinggi gunung, maka ada iming-iming berupa ideologi korup bernama penghapusan dosa. Setiap hari serta setiap tahunnya memohon penghapusan dosa, dan setiap harinya pula berkubang dalam dosa, menimbun diri dengan segunung dosa, memproduksi segudang dosa, serta berlumuran dosa. Sadarkah Anda bahaya apa yang ada di balik ideologi korup bernama penghapusan dosa, pengampunan dosa, maupun penebusan dosa, atau apapun itu istilahnya, yang merujuk kepada sikap pengecut yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri. Kabar gembira bagi pendosa yang dihapus dosa-dosanya sama artinya kabar buruk dan duka bagi kalangan korban-korban sang pendosawan. Seolah Tuhan lebih pro terhadap pendosa daripada bersikap adil bagi kalangan korban-korban dari para pendosawan tersebut. Hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa. Mereka, para agamais pendosa tersebut, begitu pemalas untuk menanam benih-benih karma baik, dan di saat bersamaan begitu pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan buruk mereka sendiri yang telah pernah menyakiti, merugikan, ataupun melukai orang lain. Terhadap dosa dan maksiat, mereka begitu kompromistik. Namun, terhadap kaum yang berbeda keyakinan, mereka begitu intoleran. Ketika mereka masih merupakan kaum minoritas, mereka menuntut serta menikmati toleransi beragama. Kini, ketika mereka telah menjelma menjadi mayoritas, mereka hendak memerangi toleransi beragama yang dahulu mereka nikmati. Babi mereka sebut haram. Penghapusan dosa mereka sebut halal. Dahulu kala, sebelum agama-agama samawi dilahirkan, orang-orang baik masuk surga. Otomatis
sekalipun ateis. Kini, alam surga dimonopoli kaum pendosa penjilat penuh dosa. Mereka menyebut nabi atau Tuhan yang mereka sembah sebagai maha baik. Namun, orang baik yang ateis ataupun orang baik tapi non dilempar ke neraka. Sehingga yang disebut sebagai maha kejam itu seperti apa bentuknya? Lantas, apa bedanya Tuhan yang mereka sembah dengan sosok personifikasi seorang raja yang lalim? Raja yang akan senang ketika disembah dan dipuji, dan akan marah serta murka ketika tidak disembah, sujud, ataupun disanjung. Dengan demikian, pernahkah Anda bertanya, nabi-nabi agama samawi merupakan juru selamat atau sebaliknya, juru petaka? Bila memang benar ada yang namanya penghapusan dosa, maka pertanyaannya ialah, mengapa Anda tidak menjadi seorang bajingan paling busuk, paling biadab, dan paling jahat di muka bumi ini? Janganlah Anda menyia-nyiakan iming-iming penghapusan dosa dengan sekedar membuat dosa-dosa recehan. Janganlah Anda menjadi seorang koruptor kelas teri ataupun kelas kakap. Jadilah koruptor kelas paus atau kelas hiu. Serta pula, janganlah Anda ragu-ragu menipu serta membohongi Tuhan yang Anda sembah sendiri. Bila Tuhan masih juga mengampuni dosa-dosa seorang penipu, maka salah siapa jika Tuhan juga tertipu? Jika ada yang namanya penghapusan dosa, maka nasib para agamais umat pemeluk agama dosa tersebut ialah hanya akan berakhir sebagai seorang pendosa penjilat penuh dosa. Jika ada yang namanya penghapusan dosa, maka alam surgawi akan menyerupai dunia manusia jilid kedua, di mana para agamais pendosa akan kembali menyakiti sesamanya, sebagaimana terjadi di dunia manusia selama ini, di mana manusia sebagai serigala bagi sesamanya. Jika ada yang namanya penghapusan dosa, maka alam surgawi akan menyerupai tong sampah raksasa yang dijejali para pendosa penjilat penuh dosa. Don't judge the book by the cover. Jangan nilai sesuatu, hal apapun itu, dari merek atau judul namanya. Bila ada yang mengklaim sebagai kecap nomor 1, kitab suci, agama suci, namun isinya sampah, beracun, penuh dogma-dogma korup, komposisi doktrinnya kotor dan tercela, mengundang kejahatan, dan Anda memakannya serta termakan, maka Anda memang layak dibodohi, karena Anda sendiri yang bodoh. Orang bodoh, nasibnya ialah nasib milik orang bodoh. Jangan bersikap seolah-olah Anda tidak punya mata dan pikiran untuk menilai sendiri.